Sebaik-baiknya. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai generator sinkron, tapi saya akan mencoba mengulangi lagi untuk supaya lebih paham mengenai generator sinkron ini. Kemarin kita sudah membicarakan sebenarnya cukup lengkap, tapi saya akan ulangi lagi supaya lebih memahami karena mungkin ada sebagian yang baru masuk kelas, yang sebelumnya mungkin tidak masuk di kelas saya. Baik, akan saya ulangi. Jadi dalam hal ini kita akan membahas mengenai detail atau konstruksinya seperti apa yang ada di dalam generator sinkron itu. Jadi generator sinkron ini adalah generator yang umum dipergunakan dalam pembangkit listrik. Tegangan yang dihasilkannya itu adalah tegangan bolak-balik dan jumlah fasanya itu adalah 3 fasa. Kalau dalam eh, pembagian generator itu kan ada mesin arus bolak-balik dan mesin arus searah. Pertama-tama kita sudah membicarakan mengenai mesin arus searah, yang mana keluarannya adalah DC. Kalau generatornya keluarannya adalah DC, kalau motor inputnya adalah input tegangan DC. Nah, ini kita berbicara mengenai tegangan AC atau mesin arus bolak-balik. Ada dua, yaitu ada synchronous machine atau mesin sinkron dan asynchronous machine atau mesin tidak sinkron atau disebut dengan mesin induksi. Jadi mesin sinkron ini ada generator sinkron dan ada motor sinkron. Begitu juga dengan mesin induksi, ada generator induksi dan motor induksi. Jadi ini dijelaskan di sini bahwa generator sinkron ini adalah sumber utama daripada energi listrik. Jadi pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga diesel, kemudian pembangkit listrik lainnya itu termasuk juga tenaga angin menggunakan mesin sinkron karena dia lebih gampang dari putaran, kemudian yang eh, keluaran tegangannya itu dihasilkan dari terminal yang tidak berputar. Artinya mudah untuk mengambil eh, tegangan keluarannya itu. Karena bagian yang tidak berputar itu yang kita gunakan untuk mengambil tegangan outputnya. Yang nanti akan disalurkan ke beban. Kalau mesin DC, terminalnya itu dari bagian yang berputar, bagian rotornya. Disadap melalui cincin. Nah, cincin. Kemarin sudah kita jelaskan di awal. Nanti kalau kurang jelas bisa bertanya atau baca lagi materi kuliah atau buku-buku mengenai mesin DC. Nah, mesin AC ini yang sinkronis mesin ini dia pada bagian statornya yang tidak berputar. Jadi lebih mudah kan mengambil eh, tegangan daripada mesin tersebut. Kalau digunakan bagian yang berputar, maka itu akan lebih sulit, harus menggunakan cincin lagi. Ya. Jadi ini kenapa hampir semua lah pembangkit listrik itu menggunakan generator sinkron. Kemudian ada juga motor sinkron, ada induksi juga gitu, ada motor induksi dan ada generator induksi. Tipe mesin sinkron ini ada yang eh, disesuaikan dengan konstruksi daripada medan dan jangkar, berlitan jangkarnya. Pertama ada stationary armature atau medan yang berputar. Jadi magnetnya itu yang berputar. Kemudian ada stationary field atau rotating armature.
Ya, ini jangkarnya yang berputar, eh, magnetnya yang diam. Jadi pokoknya untuk menghasilkan tegangan listrik itu ada dua kemungkinan aja. Kalau nggak jangkarnya atau kabelnya yang berputar, magnetnya yang berputar atau bergerak. Ada dua kemungkinan itu. Setiap generator itu pada prinsipnya menggunakan dua prinsip ini. Kalau nggak magnetnya yang berputar, itu adalah kawatnya yang berputar atau penghantarnya yang berputar. Ada beberapa keuntungan daripada jangkar atau eh, armatur yang diam. Itu seperti saya katakan tadi, magnet yang berputar, kemudian armaturnya yang atau jangkarnya yang diam, yang menghasilkan tegangan listriknya yang diam. Ya, ini pertama itu adalah tegangan tinggi AC, ya, belitan tegangan tinggi AC-nya dan isolasinya tidak memiliki gaya sentrifugal karena dia tidak diputar. Sehingga dia digunakan untuk mesin yang keluarannya 11 kV sampai 33 kV. Kemudian mudah untuk mengambil menyadap tegangannya tadi karena posisinya tadi saya katakan statis tidak bergerak. Jadi tinggal menempelkan konduktor di terminalnya langsung keluar tegangannya. Kemudian juga medan yang berotasi itu konstruksinya lebih sederhana. Kemudian tidak ada permasalahan sparking atau percikan api karena kan kalau di yang ada slip ringnya maka ada percikan api sudah pasti karena dia bergesek antara bagian yang berputar itu dengan cincinnya. Nah, nanti kalian bisa baca lagi mengenai generator DC itu menggunakan cincin dia timbul percikan api sehingga nanti akan bisa berbahaya gitu kan panas. Kemudian ventilasi daripada tegangan tingginya dapat diatur atau dilakukan modifikasi. Kemudian untuk magnetnya karena dia bergerak tadi pasti menggunakan supply DC yang menggunakan cincin. Tetapi ada noise lebih sedikit noise-nya atau kebisingannya ketika dia sedang beroperasi. Kemudian celah udaranya adalah sama pada setiap titiknya karena dia tidak ada bagian-bagian yang macam berlobang gitu atau bagian yang tidak rata karena dia posisinya adalah rata. Nah, ini dia konstruksi dari alternatornya. Jadi ada stator yang seperti ini, terdiri dari belitan-belitan yang dia berpasangan dan sudut apa namanya jaraknya itu dari belitan ini nanti melingkar dia sampai ke belitan yang tempat slot yang lain. Nanti ada aturannya untuk memasang belitannya. Belitan eh, statornya ini terhubung bintang. Nah, terhubung bintang nanti ada gambarnya ya. Sebentar saya lihat ada nggak gambarnya. Nah ini belitan statornya. Jadi dia dari slot yang satu kemudian bergabung dengan slot yang lainnya.
Nah, seperti ini gambarnya lebih eh, jelas lagi. Nah, kalau kita lihat di sini yang warna coklat ini, belitannya, jadi yang menghasilkan magnet itu belitan yang ada di slot ini. Kabel yang ada di slot ini, kemudian dari ini berbeda berapa slot? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, jadi satu, kemudian kedua, tiga, empat, lima, ke enam. Jadi kalau dia ada di posisi slot pertama, nanti baru dia dilingkarkan ke slot 6. Ini yang tiga pasa ya, tiga pasa. Jadi aturannya seperti itu. Kemudian dari 2 ke 7, 3 ke 8 dan seterusnya. Jadi dia bersusun. Tidak boleh misalnya dari satu ini dilingkarkan ke dua lagi. Satu ke tiga nggak boleh. Jadi kalau aturan daripada pemasangan belitannya itu seperti itu. Tidak boleh. Jadi ada rumusnya, nanti ada rumusnya nih. Mana ada nggak rumusnya? Ya? Sorry, belum ada nih nampak rumusnya. Jadi kita lanjutkan. Ada dua kemarin sudah dijelaskan ya, silent pole sama non silent pole atau silentris sama silent pole. Nah ini tipe yang silent pole biasanya ada di sepeda motor ini kan, alternatornya sepeda motor. Jadi belitan-belitannya ini dia ini belitan statornya, belitan statornya ini keluarannya nanti. Kemudian ada rotornya nanti. Atau disebut dengan projected pole. Jadi dia digulung dalam setiap kutub-kutubnya ini kan. Ini ada berjumlah berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Ada jumlah 12. Nah, dibelit dia untuk mendapatkan arus listriknya. Kali ini satu belitan aja, semua ini satu belitan. Ada dua ujung nanti, satu negatifnya, satu positifnya. Nah, kemudian ini eh, untuk rotornya yang menghasilkan magnetnya. Jadi masing-masing bagian ini menjadi kutub magnet. Maka dia harus dilingkari dengan belitan agar menghasilkan magnet. Kemudian magnetnya ini diputar supaya dia memotong garis-garis penghantar. Jadi ini bentuk konstruksinya supaya adik-adik bisa paham. Ini DC, arus DC dialirkan ke kutub magnet ini. Jadi magnetnya ini dialiri dengan satu sumber DC saja. Nanti kabelnya ini, belitan ini, kumparannya ini disatukan. Jadi dibelikan ke kutub pertama, baru kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi jumlah belitannya sama ya. Misalnya di kutub pertama ini 10, kedua 10, ketiga 10, keempat 10, dan seterusnya itu sama 10. Nah, sehingga menghasilkan medan atau magnet yang sama. Dan dialiri melalui arus arus DC. Tidak boleh menggunakan arus AC atau arus bolak-balik. Karena kalau arus bolak-balik dia akan menginduksikan arus yang berubah-ubah. Sehingga nanti di sini akan timbul tegangan yang berubah-ubah juga. Makanya dia harus menghasilkan magnetnya itu konstan. Magnetnya konstan, kemudian dia diputar. Yang bisa menghasilkan magnet yang konstan adalah arus arus DC. Nah, ini bentuk daripada rotornya yang menghasilkan
medan magnet pada mesin sinkron ini. Jadi fungsi daripada arus atau listrik ini tadi yang dimasukkan ini adalah untuk membuat besi-besi yang dilingkari dengan kawat ini berubah menjadi magnet. Ya, Motor menir. Menir. Menir apa? Lebah. ya, ya, ya. Hmm. Siapa? Randy, Randy. Lebah yang apa? Ya, tolong dimatikan mic-nya. Sehingga dia menjadi magnet semua besi-besi yang dililitinya. Dan sifat magnet daripada kutub ini adalah dipengaruhi juga oleh jenis besi atau logam konduktor yang dililitinya. Jadi kalau besinya besi padu, itu akan apa? Magnetnya itu lebih lebih kecil karena dia akan mudah menimbulkan namanya rugi-rugi histeresis. Rugi-rugi histeresis yang membuat besi itu sifat magnetnya itu akan lemah gitu atau berkurang. Makanya intinya itu biasanya digunakan plat dan disusun dari plat-plat tipis atau laminasi namanya. Dilaminasi, kemudian dia dililit pakai kawat penghantar, maka magnetnya akan lebih kuat dibandingkan dengan besi padu. Nah, ini dia gambarnya. Nanti ini kutub-kutub ini akan berubah menjadi magnet. Bisa juga sebenarnya kutub ini terbuat dari magnet permanen, bisa juga dari magnet permanen. Hmm, Tetapi kekuatan magnet permanen ini masih di bawah kekuatan magnet buatan atau magnet eksitasi yang menggunakan arus DC tadi. Tapi sekarang sudah ada, saya baca itu teknologinya menggunakan magnet neodymium. Ya, banyak juga dijual di pasaran magnet neodymium ini. Itu dia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada magnet eksitasi tadi. Hasil eksitasi tadi. Jadi bisa juga digunakan magnet biasa. Jadi yang penting magnetnya itu kutubnya utara selatan seperti itu. Sehingga setiap kali dia berputar, maka dia akan menghasilkan arah medan magnet yang berbeda-beda. Akan merasakan arah magnet yang berbeda-beda sehingga eh, perubahan magnet pada penghantar tersebut akan menghasilkan tegangan listrik. Dan semakin sering terjadi perubahan atau dikatakan deflux per dt-nya itu semakin besar atau perubahan flux setiap waktunya semakin besar, maka akan menghasilkan tegangan yang lebih besar atau efisiensi yang lebih besar. Itulah kenapa semakin besar kutubnya atau semakin banyak jumlah kutubnya akan menghasilkan tegangan yang lebih apa bukan lebih besar tegangannya tapi lebih tinggi arus yang dihasilkannya karena dia mendapatkan perubahan medan magnet yang cepat mulai dari utara selatan terus begitu cepat sehingga deflux per dt atau tegangan yang terinduksi nanti di rotornya itu akan semakin semakin besar. Nah, karena rumus daripada eh, tegangan induksi itu adalah tegangan dihasilkan deflux per dt. Nah, ini gambar daripada eh, konstruksi Yofi, Yofi.
Ya, kita lanjutkanlah. Tadi ada suara yang ini nggak memperhatikan dia tata tertib kuliah. Perhatikanlah mic-nya, jangan sampai mengganggu yang lain. Ngobrol-ngobrol terus masuk di Zoom. Nah, ini gambar daripada arah jalur medan magnet yang dihasilkan. Jadi yang positif, 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 positif ini artinya yang arahnya ke arah dalam, kemudian yang tanda titik itu yang ke arah luar. Jadi arah arusnya itu seperti itu. Nah, maka kalau kita menggunakan rumus eh, apa namanya tangan kanan yang arah ke kita, maka jari-jari kita ini sebagai arah medan magnetnya dia akan apa berputar seperti ini ke atas dia dari kiri ke arah kanan. Tapi kalau yang sebelah kanan karena dia masuk ke arah ini arah layar lah atau arah kertas, maka arah medan magnetnya juga seperti itu. Dari melingkar dari kanan mutar ke putar arah searah jarum jam dia. Sementara yang tanda titik atau yang arusnya datang ke arah kita, maka dia berlawanan dengan arah jarum jam, arah magnetnya. Nah, kemudian ini nanti akan mengenai daripada eh, kawat-kawat penghantar pada stator. Nah, rumusnya kemarin sudah kita bicarakan, tapi saya pengen memperjelas saja bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh rotor yang bergerak itu arahnya seperti ini. Nah, arahnya antara yang kiri dan yang kanan itu akan berbeda. Ini kalau kita buatlah contoh ya. Saya buat contoh. Ini pasangan itu dari sini ke sini misalnya di belakangnya itu kawatnya. Kemudian kalau ntar ini ke sini. Itu terusnya dan seterusnya. Dia berbeda terus. Nah, seperti itu. Jadi yang ini arah arusnya itu yang datang ke arah kita ya. Itu. Sementara yang ini itu datang ke arah sana. Arah tanda panahnya. Jadi semakin cepat dia berputar, maka medan magnet yang memotong penghantar-penghantar pada stator itu akan semakin besar sehingga tegangan diinduksikan pun akan semakin besar. Nah, ini contoh daripada rotornya. Ini sumber arus searahnya itu terminalnya di sini. Kemudian nanti ini akan berputar, ada ring, kemudian di sini adalah penghantar-penghantar tadi. Pengantar yang ini tadi yang belitan-belitan untuk menghasilkan medan magnetnya. Jadi perlu diketahui ada yang menghasilkan medan magnet pada generator singkat tersebut, ada yang menghasilkan tegangan listrik. Rotor menghasilkan medan magnet, stator menghasilkan tegangan listriknya. Nah, ini seperti ini gambarnya kalau kita lihat. Ini ada dua penghantar, ada minus A dan A. Bentuknya seperti tadi ya, ada yang masuk arusnya ke dalam layar ini, ada yang menuju ke arah kita arusnya nih.
Kemudian di stator, di rotor, sorry, di rotor ada belitan. Jadi belitan ini kalau yang ini tanda titik ini saya besari, sorry. Eh, nah ini ada yang titik, ini merupakan arusnya berarti menuju kita. Kalau yang tanda X ini harusnya meninggalkan kita atau menuju ke arah layar ini. Begitu jadi cara cara membelitnya. Kemudian begitu juga yang sebelahnya. Maka dia akan menghasilkan magnet magnet di besi ini dan besi ini akan menginduksi juga magnet ini akan nyambung ke coba kita bayangkan kalau kita memiliki magnet kemudian di dekatnya itu kita letakkan besi maka besi itu akan menjadi magnet walaupun nanti dia nggak sekuat magnet yang utama yang kita dekatkan tadi nggak sekuat itu tapi dia akan berubah menjadi magnet. Nah begitu juga dengan rod stator ini bagian stator tempat membelitkan kawat itu akan berubah menjadi alur daripada magnet rotor yang diputar ini. Dan alur ini akan terus berputar karena rotornya yang diputar dia akan berputar mengitari penghantar-penghantar yang ada di stator ini. Nah, ini jadi yang garis putus-putus ini adalah jalur dari fluk magnetnya dan dia akan berputar terus. Jadi ini contoh dari salient pole dan non salient pole. Kemarin juga kita sudah membahas konstruksinya seperti apa. Kalau yang non salient pole ini dia kawatnya itu seperti kawat stator juga. Dari sebentar saya besarkan dulu biar nampak. Nah ini seperti stator ini. Jadi di sini saya kasih garis. Hmm, sini dia dengan ini pasangannya. Yang ini, yang ini dengan ini. Kemudian yang ini dengan yang ini. Itu pasangan belitannya. Itu kalau yang non salient. Kalau yang salient pole dia arahnya itu seperti ini tadi lah kan. Nah, seperti ini. Dari sini menuju ke sini. Kemudian juga gitu juga dengan yang gini juga dari sini menuju ke sana. Yang satunya lagi juga dari sini menuju ke sana. Yang ini dari sini menuju ke sini. Kita kasih tanda panah aja ya. Biar ini biar jelas. Sorry. Kasih tanda panah. Arahnya biar betul. Jadi sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini. Ya, boleh. Nah, kemudian hmm, ini dari sini ke sini. Kebaliknya putar. Ya, kemudian ini juga dari sini menuju sana. Pilih putar.
Nggak bisa diputar. Nah, seperti ini jalur belitannya masing-masing. Jadi dia digulung di satu eh, sepatu sepatu kutubnya ini. Sementara kalau yang ini tadi jadi gulungnya melewati tengah-tengah daripada kumpar apa sorry tengah rotornya di belitnya. Itu perbedaannya antara salient pole dan yang non salient pole. Jadi kalau ditanya apa perbedaannya, itu tadi yang non salient itu dia dililitnya melewati pertengahan atau tengah-tengah daripada rotornya. Kalau pada salient pole dia dibelit pada setiap sepatu kutub rotornya. Ini persamaan tegangan diinduksikan. Kemarin sudah ditulis ya rumusnya. Sudah tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian ini bentuk tegangan keluarnya adalah sinusoidal kalau satu pasa. Kalau dua pasa nanti, sorry, kalau tiga pasa maka tiga gelombang sinusoidal ini dengan perbedaan sudut 120 derajat. Di perbedaan sudut daripada eh, masing-masing pasanya itu adalah 120 derajat. Ini juga induksi yang rata-rata yang dihasilkan adalah fluk yang memotong dalam satu putaran revolusi dibagi dengan waktu yang digunakan untuk dia melakukan satu putaran atau satu revolusi atau disebut dengan deflux per dt. Total flux yang memotong dalam satu revolusi itu deflux. Kemudian eh, waktu yang digunakan untuk melakukan satu revolusi sama dengan 60 dibagi ns detik. EMF atau tegangan terinduksi rata-rata pada konduktor adalah deflux per dt sama dengan fluksi dikalikan dengan P dibagi 60 per ns. Hasilnya adalah pi kali P kali ns per 60. Sedangkan kita tahu bahwa F itu adalah S- P kali ns per 120 atau ns sama dengan 120 F per P. Kita masukkan ke rumus ini maka didapatlah tegangan yang diinduksikan itu rata-rata adalah 2F kali fluksi volt. Berapa fluksi yang dihasilkan pada kutub-kutub itu bisa langsung dikalikan dengan 2 dikali kali F. Jika seandainya ada Z konduktor yang terkoneksi, maksudnya dalam apa dalam satu slot itu ada Z buah konduktor setiap pasanya, maka MM rata-rata yang dihasilkan adalah atau perpasanya 2F kali flux kali Z volt. Itu dalam satu pasanya. Sementara Z itu misalnya adalah eh, sama dengan 2T
Sehingga MF yang dihasilkan adalah 2F kali produksi kali 2T volt. Jadi 2T itu artinya 2 turn atau 2 putaran ya. Maka dihasilkan 4F kali produksi kali T volt. Sehingga nilai RMS atau MF per pasa 1,1 kali 4F kali produksi kali T volt. Nah, jadi T itu adalah jumlah belitan di keterangannya ya. Sehingga kita peroleh ini tadi eh, ada form faktor atau faktor bentuk dari tegangan yang dihasilkan itu adalah RMS value per average value atau nilai RMS dibagi dengan nilai rata-rata. Kalau nilai rata-rata adalah 1,11 kali 4F kali produksi kali T volt. Kemudian nilai RMS dari tegangan EMS yang dihasilkan atau electromotive force per pasa jadi 4,44 kali F kali produksi kali T volt. Sehingga EMF yang dalam RMS Rodman score-nya adalah 4,44 kali F kali produksi kali T atau form faktor kali average value atau form faktor kali nilai rata-rata tegangan tadi sama dengan 1,11 kali nilai rata-rata. Persamaan di atas hanya akan menjadi benar jika belitan dikonsentrasikan dalam satu slot. Jadi satu slot itu ada belitan-belitannya. Kemudian belitan pada setiap pasa, pada setiap eh, kutub itu didistribusikan. Misalnya tadi 1 ke 7, 2 ke 8, 3 ke 9, dan seterusnya. Maka ada nilai namanya konstanta P dan konstanta D.